Bayangkan, dikhianati oleh darah daging sendiri. Saudara yang seharusnya menjadi pelindung justru menjebak dan menyingkirkan. Namun dari pengkhianatan itu, Allah menyiapkan jalan kemuliaan. Inilah kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kisah air mata, sabar, dan takdir yang menggetarkan jiwa. Assalamualaikum sahabat Teladan Live. Semoga hatimu selalu dipenuhi cahaya iman. Hari ini kita akan menelusuri salah satu kisah paling indah dan menggugah dalam sejarah para nabi. Kisah Nabi Yusuf. Manusia yang diuji dengan luka paling dalam, tapi dibalas dengan kemuliaan tertinggi. Bayangkan, kehilangan kasih saudara, dipisahkan dari ayah tercinta, dan dijatuhkan ke tempat yang gelap. Namun, masih mampu tersenyum karena yakin pada kasih sayang Allah. Begitulah Yusuf kecil, anak dari Nabi Yakub yang memiliki hati sebening cahaya. Kisah ini bukan sekadar sejarah, tapi cermin bagi kita semua. Tentang bagaimana kesabaran bisa menuntun dari jurang ke puncak, dari air mata menuju ketenangan, dari pengkhianatan menuju kebahagiaan yang dirahmati Allah. Jadi, jangan kemana-mana, sahabat Teladan Live. Pastikan kamu tonton sampai akhir, karena di balik setiap ujian Yusuf, ada pesan besar untuk hidupmu hari ini. Mari kita mulai perjalanan spiritual ini dari awal kisah yang menakjubkan. Disclaimer, seluruh gambar dalam video ini hanyalah ilustrasi dan pemanis semata. Tidak ada niat untuk menggambarkan wujud asli para tokoh. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran berharga. Dari kedamaian rumah seorang nabi, badai mulai datang perlahan. Mimpi seorang anak kecil menjadi awal dari ujian besar yang akan mengguncang seluruh hidupnya. Di rumah Nabi Yakub yang penuh kasih, Yusuf kecil tumbuh sebagai anak yang cerdas dan menawan. Setiap tutur katanya lembut, setiap sikapnya menenangkan hati. Tak heran sang ayah begitu mencintainya, cinta yang tulus, tapi justru menyalakan api iri di hati saudara-saudaranya. Suatu malam, Yusuf bermimpi aneh namun indah. Ia melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Dengan polos ia menceritakan mimpi itu kepada ayahnya, Nabi Yakub. Sang ayah tertegun, hatinya bergetar, karena ia tahu, mimpi itu bukan mimpi biasa. Nabi Yakub berkata lembut, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, karena mereka bisa merencanakan sesuatu terhadapmu." Sebuah peringatan penuh kasih yang kelak terbukti benar. Namun bisikan iri sudah tumbuh di hati mereka. Apakah ayah lebih mencintai Yusuf daripada kita? Gumam mereka. Kecemburuan itu pelan-pelan berubah menjadi niat jahat yang tak lagi bisa ditahan oleh akal sehat dan cinta keluarga. Mereka mulai berbisik satu sama lain, merencanakan sesuatu yang gelap. Mari kita singkirkan Yusuf agar perhatian ayah hanya tertuju pada kita. Hati yang dikuasai iri bisa membutakan kasih dan nurani. Akhirnya dengan rencana licik, mereka meminta izin kepada ayah mereka. "Ayah, izinkan kami membawa Yusuf bermain besok agar ia bersenang-senang." Nabi Yakub sempat ragu, tapi karena cinta dan kepercayaan, beliau pun mengizinkannya pergi. Keesokan harinya, di bawah langit biru yang tenang, rombongan saudara itu membawa Yusuf kecil jauh dari rumah. Yusuf tersenyum polos, tak tahu bahwa langkahnya hari itu akan mengubah seluruh hidupnya. Mereka memilih tempat sunyi, sebuah sumur tua di padang pasir. Dengan tipu daya, mereka meraih tangan Yusuf, lalu tanpa belas kasihan, menjatuhkannya ke dalam kegelapan sumur itu. Airnya dingin, dindingnya licin, dan suara tangis Yusuf menggema sendirian. Di atas sana, saudara-saudaranya meninggalkan tempat itu dengan hati yang dingin. Mereka mengira sudah berhasil menyingkirkan Yusuf untuk selamanya. Tapi di langit, Allah sedang menulis takdir lain, takdir yang akan membalikkan segalanya. Malam itu, mereka pulang membawa baju Yusuf yang berlumuran darah palsu sambil menangis pura-pura. "Ayah, Yusuf telah dimakan serigala," ucap mereka dengan air mata buatan. Tapi Nabi Yakub tahu, hatinya menolak percaya. Ia hanya bisa berkata lirih, "Sabar itu indah." Dan di dalam sumur yang gelap itu, Yusuf berdoa lirih,
"Ya Allah, Engkau Tuhanku. Aku tahu Engkau tidak akan meninggalkanku." Doa seorang anak kecil itu menembus langit, memanggil rahmat dari Tuhan semesta alam. Ketika manusia mengira semuanya telah berakhir, disitulah Allah memulai kisah baru. Dari dasar sumur yang sunyi, takdir Yusuf perlahan naik menuju kemuliaan. Hari berganti siang, dan di padang pasir yang sunyi, langkah kaki kafilah dagang terdengar mendekat. Mereka sedang mencari air, tak menyangka bahwa di dasar sumur itu ada seorang anak kecil dengan wajah bercahaya. "Subhanallah, siapa engkau, wahai anak kecil?" seru salah satu dari mereka. Dengan lembut mereka menolong Yusuf keluar dari sumur. Ia tampak lemah, tapi matanya masih penuh keyakinan. "Ini bukan anak biasa," gumam salah seorang pedagang. Namun di mata manusia, Yusuf hanya dianggap barang berharga untuk dijual. Kafilah itu kemudian membawanya ke Mesir, kota megah dengan istana yang menjulang dan pasar yang ramai. Di sanalah Yusuf dijual sebagai budak. Takdir yang tampak menyakitkan, namun justru menjadi jalan menuju kemuliaan yang Allah siapkan. Seorang pejabat tinggi Mesir, Al-Aziz, membelinya. Ia melihat pancaran cahaya dan ketenangan di wajah Yusuf. Kepada istrinya, ia berkata, "Peliharalah dia dengan baik. Siapa tahu ia akan berguna bagi kita, atau mungkin kita angkat dia sebagai anak." Hari berganti bulan. Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang gagah, rupawan, dan berilmu. Namun yang paling menawan darinya bukanlah wajahnya, melainkan akhlaknya. Ia dikenal jujur, lembut, dan selalu menjaga pandangan. Tapi ujian datang dalam bentuk yang berbeda. Istri Al-Aziz, yang dikenal cantik dan berkuasa, mulai terpikat pada ketampanan Yusuf. Godaan itu datang diam-diam dalam bujuk rayu yang mengguncang iman siapapun. Namun, Yusuf tegas. Ia berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Tuanku telah memperlakukanku dengan baik." Kalimat itu menjadi tameng kesuciannya. Ketegasan seorang pemuda yang lebih memilih penjara daripada dosa. Tapi fitnah itu terlanjur tersebar. Ketika Yusuf menolak, sang wanita justru membalikkan cerita. Ia menuduh Yusuf yang menggoda. Maka Yusuf pun dijebloskan ke penjara tanpa kesalahan sedikit pun. Hanya karena ia menjaga kehormatannya di hadapan Allah. Di penjara itu, Yusuf tidak larut dalam kesedihan. Ia tetap menebar kebaikan, menenangkan sesama tahanan, dan berbicara tentang kebesaran Allah. Ketika semua pintu dunia tertutup, ia membuka pintu langit dengan sabar dan doa. Yusuf mengajarkan kita bahwa bahkan di tempat terendah pun, cahaya iman tidak akan padam. Sebab Allah selalu bersama hamba-Nya yang sabar dan menjaga diri dari dosa. Namun penjara bukan akhir dari segalanya. Di balik jeruji besi, Allah sedang menyiapkan Yusuf untuk peran besar, seorang pemimpin yang akan menafsirkan mimpi dan menyelamatkan Mesir. Hari-hari di penjara tidak membuat Yusuf patah semangat. Ia tetap tersenyum, menolong sesama tahanan, dan memberikan nasihat penuh hikmah. 2 orang tahanan mulai mempercayainya. Suatu hari mereka bermimpi dan datang meminta tafsir darinya. Yang satu bermimpi memeras anggur untuk raja, dan yang satu lagi melihat dirinya membawa roti di atas kepala yang dimakan burung. Yusuf mendengarkan dengan sabar, lalu menjawab dengan tenang. Yang pertama akan kembali melayani raja, dan yang kedua akan dihukum mati. Semua terjadi persis seperti ucapannya. Namun, sebelum yang pertama bebas, Yusuf berpesan, "Sebutlah aku di hadapan raja agar aku dibebaskan." Tapi manusia mudah lupa, dan Yusuf pun tetap dipenjara selama beberapa tahun lagi. Namun, ia tidak mengeluh, karena ia tahu waktu Allah selalu sempurna. Suatu malam, Raja Mesir bermimpi aneh. Ia melihat 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus, dan 7 bulir gandum hijau bersanding dengan 7 yang kering. Tak ada seorang pun yang mampu menafsirkannya. Hingga akhirnya, pelayan yang dulu dipenjara bersama Yusuf teringat, "Tuanku, aku kenal seorang pria di penjara yang pandai menafsirkan mimpi," katanya. Raja pun memerintahkan untuk memanggil Yusuf. Tapi Yusuf menolak keluar sebelum kebenarannya dibersihkan.
Ia ingin fitnah masa lalu diungkap terlebih dahulu. Setelah penyelidikan dilakukan, terbongkarlah bahwa Yusuf memang tidak bersalah. Istri Al-Aziz akhirnya mengakui dosanya. Sekarang jelas kebenaran itu. Akulah yang menggoda Yusuf, dan sesungguhnya ia termasuk orang yang benar. Maka nama Yusuf pun dibersihkan dengan kehormatan. Ketika Yusuf dihadapkan kepada raja, ia menafsirkan mimpi itu dengan bijak. Akan datang 7 tahun masa subur, diikuti 7 tahun masa paceklik. Simpanlah hasil panen pada masa makmur untuk menghadapi masa sulit. Raja terpesona akan kebijaksanaannya. Engkau adalah orang terpercaya, kata raja. Yusuf pun diangkat menjadi pejabat tinggi Mesir, mengelola perbendaharaan negeri. Dari tahanan, kini ia menjadi penguasa. Inilah kuasa Allah yang mengangkat siapapun yang sabar dan jujur. Masa-masa paceklik akhirnya datang. Orang-orang dari berbagai negeri berdatangan untuk mencari makanan, termasuk saudara-saudara Yusuf. Mereka yang dulu melemparkannya ke sumur, kini datang memohon bantuan, tanpa tahu siapa pejabat mulia itu. Ketika Yusuf melihat mereka, hatinya bergetar. Ia mengenali wajah-wajah itu, tapi menahan diri. Tidak ada dendam di matanya, hanya rindu yang tertahan. Ia memberi mereka gandum dengan penuh kemurahan hati dan berkata lembut, "Bawalah saudaramu yang lain jika kalian datang kembali." Mereka pun pulang dan membawa Bunyamin, adik kandung Yusuf. Di pertemuan kedua, Yusuf mengungkapkan jati dirinya kepada adiknya. Air mata pun tumpah, dua saudara itu berpelukan dalam haru yang dalam. Namun Allah masih menyimpan satu bab besar, saat kebenaran terungkap di hadapan seluruh saudara-saudara yang dulu mencelakainya. Disitulah kesabaran Yusuf mencapai puncak kemuliaannya. Dari air mata menjadi keajaiban, dari luka menjadi kemuliaan, kini saatnya Allah menampakkan janjinya. Yusuf akan berjumpa kembali dengan ayah dan saudara-saudaranya dalam kisah penutup yang menggetarkan hati. Suatu hari, saat paceklik semakin parah, saudara-saudara Yusuf kembali ke Mesir. Mereka datang dengan wajah lelah, berharap belas kasihan. Kali ini, Yusuf tidak lagi menyembunyikan dirinya. Ia berkata dengan suara bergetar, "Tahukah kalian apa yang telah kalian perbuat terhadap Yusuf dahulu?" Mereka terkejut, matanya membesar dan wajah pucat. "Apakah engkau benar Yusuf?" tanya mereka tak percaya. Yusuf mengangguk lembut. "Aku Yusuf, dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah memberi kami karunia. Barang siapa bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik." Air mata pun tumpah. Para saudaranya menyesal, sujud, dan memohon ampun. Namun Yusuf dengan hati penuh cahaya berkata, "Hari ini tidak ada cercaan bagi kalian. Semoga Allah mengampuni kalian. Dialah yang paling penyayang di antara para penyayang." Dendam berubah menjadi kasih, luka menjadi pelukan. Yusuf mengutus orang untuk menjemput ayahnya, Yakub, yang telah lama menangis hingga matanya buta. Saat pakaian Yusuf dibawa dan diusap ke wajah sang ayah, tiba-tiba penglihatannya kembali. Ia berseru penuh haru, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?" Pertemuan pun terjadi. Momen paling menyentuh dalam kisah ini. Yusuf memeluk ayahnya, air mata kebahagiaan membasahi pipinya. Di hadapan seluruh keluarga, Yusuf bersujud penuh syukur dan berkata, "Tuhanku, Engkau telah menganugerahkan kepadaku kerajaan dan mengajarkanku tafsir mimpi. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku bersama orang-orang saleh." Itulah puncak kemuliaan seorang hamba yang sabar, lembut dan penuh iman.